Hai guys, welcome to Teguh Story Channel. Apa kabar sahabat onlineku? Semoga sehat dan bahagia selalu, serta selalu dalam lindungan Allah. Di video ini aku akan menceritakan kisah pelajar India yang dirampok dan ditusuk hingga meninggal oleh remaja di Melbourne, Australia pada tahun 2010. Australia adalah sebuah negara di belahan selatan yang terdiri dari daratan utama benua Australia, Pulau Tasmania, dan berbagai pulau kecil di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Australia dan India mempunyai hubungan kerjasama yang baik, terutama di bidang pendidikan. Banyak pelajar dari India yang mengambil pendidikan di sana. Namun siapa sangka salah satu pelajar dari India tewas dirampok dan ditusuk oleh warga Australia. Kisah ini dialami oleh seorang pelajar asal India bernama Nitin Garg yang merupakan lulusan akuntansi. Menurut informasi, Nitin bekerja di salah satu restoran Yarraville Hungry Jack yang berada di sudut jalan Geelong dan Somerville. Dia menghabiskan waktu untuk bekerja di restoran itu. Nitin juga merupakan pribadi yang baik. Namun siapa sangka, tragedi hari itu menjadi tragedi paling tragis untuk dirinya. Peristiwa itu terjadi saat dia berjalan menuju tempat kerjanya. Dia berjalan melewati sebuah taman di Cruikshank Park di Yarraville. Saat itu dia berjalan sambil menelpon. Tanpa dia sadari, di taman itu ada dua remaja berusia belasan tahun. Dua remaja itu tengah memperhatikan Nitin yang sedang berjalan sambil menelpon. Mereka tengah berencana untuk mengambil paksa ponsel milik Nitin. Salah satu remaja berinisial GLE lah nanti yang akan mengeksekusinya. Awalnya teman GLE tengah berbicara kepada GLE bahwa ponsel milik Nitin itu bagus sekali. GLE kemudian melepas jumper lengan panjangnya untuk menutupi wajahnya dan akan meminta paksa ponsel milik Nitin. GLE kemudian mendekati Nitin dan mengacungkan pisau ke arah Nitin sambil meminta ponselnya. Diduga Nitin melakukan perlawanan. Namun, dia kalah karena hanya menggunakan tangan kosong, sedangkan GLE membawa pisau. Karena Nitin melakukan perlawanan, GLE akhirnya menusuk Nitin di bagian perutnya dan mengambil ponselnya. Nitin yang terkena pisau lalu berlari ke tempat kerjanya. Dan sesampainya dia di tempat kerjanya, seketika dia pingsan dan kemudian dibawa ke rumah sakit oleh teman-temannya. Setelah mendapatkan beberapa pertolongan, akhirnya dia menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit keesokan harinya. Setelah kejadian itu, GLE dan temannya lalu pulang dan menonton film di rumah. Dan keesokan harinya, GLE mengetahui kalau Nitin telah meninggal. Polisi kemudian mencari dan menangkapnya di rumahnya. GLE awalnya tidak mengakui perbuatannya itu. Namun, setelah diinterogasi polisi dengan seksama, akhirnya dia mengakui perbuatannya itu. Menurutnya, dia sangat menyesali perbuatannya. Dan awalnya dia tidak berencana untuk menusuk Nitin. Dia hanya menakut-nakuti Nitin agar Nitin memberikan ponselnya. Tetapi Nitin malah melakukan perlawanan kepadanya dan akhirnya GLE menusuk perut Nitin. GLE akhirnya ditahan dan dari hasil persidangan, GLE divonis penjara selama 13 tahun karena pembunuhan dan percobaan perampokan bersenjata. Hakim juga memerintahkan agar dia menjalani hukuman minimal 8 tahun sebelum memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat. Setelah kejadian itu, selain menimbulkan ketegangan diplomatik kedua negara, kasus ini juga memperburuk penghasilan Australia
dari sektor pendidikan internasional, di mana Australia diketahui mendapatkan pendapatan sebesar 18 miliar dolar Australia atau sekitar 165,2 triliun pada tahun 2010 dari sektor pendidikan internasional. Jumlah ini di bawah pendapatan dari ekspor batu bara dan biji besi. Dan dari kejadian itu, jumlah pendapatan dari pendidikan internasional menurun sebesar 9,4%. Sekian dari kisah ini. Bagaimana menurut teman-teman tentang kasus ini? Bisa komen di bawah. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus yang aku bawakan hari ini. Bagi yang belum subscribe, bisa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video dari aku selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, berhati-hati dalam setiap aktivitas, dan juga yang mau request tentang kasus-kasus yang ingin aku bawakan, bisa DM di Instagram Teguh Story Channel atau bisa juga komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.